Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini menghadirkan kepada kita salah satu pengajaran Yesus. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia secara pribadi. Yesus tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa dalam kehidupan bersama, konflik, luka, dan kesalahan antar sesama tidak bisa dihindari. Bahkan di antara para pengikutnya sendiri, Yesus tahu akan ada saat di mana kita melukai satu sama lain. Namun yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Kehidupan sebagai orang Katolik penuh dengan puncak pengalaman rohani, tetapi juga lembah penderitaan dan ketidaksempurnaan. Kita percaya bahwa jiwa gereja adalah Roh Kudus, tetapi tubuh gereja adalah kita semua, orang-orang yang masih rapuh dan bisa jatuh dalam dosa. Tak jarang kita mendengar, bukankah dia Katolik, kenapa bisa bersikap seperti itu? Tetapi Yesus tidak kaget, ia datang justru untuk orang berdosa. Maka ketika kita melihat kelemahan dalam hidup gereja atau dalam komunitas kita sendiri, kita tidak boleh menjadi naif, apalagi sinis. Sebaliknya kita harus realistis dan penuh pengharapan. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan agar kita berani menegur saudara kita secara pribadi dengan kasih. Ini bukan soal menghakimi, tetapi soal menjadi penjaga satu sama lain di jalan keselamatan. Namun hati-hatilah dengan niat kita. Koreksi persaudaraan adalah tindakan cinta, bukan pelampiasan luka batin atau kebanggaan moral. Jika kita ingin menegur karena ingin membalas, menang, atau menjatuhkan, itu bukan dari Roh Kudus. Langkah pertama adalah diam-diam mendekati saudara kita dengan kasih, dan jika belum berhasil, baru melibatkan orang lain. Tujuannya bukan mempermalukan, tetapi mendapatkan kembali hati saudara itu bagi Tuhan. Dalam setiap langkah, rekonsiliasi adalah tujuan utama. Dan ketika semua upaya tampak gagal, Yesus mengingatkan kita untuk berdoa. Jika 2 orang di antara kamu sepakat berdoa tentang apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Saudara-saudari, terkadang konflik menyakitkan tidak bisa diselesaikan hanya dengan dialog. Hanya doa yang bisa meluluhkan hati. Hanya rahmat Allah yang bisa memperbaiki luka terdalam. Itulah sebabnya Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus di tengah komunitas adalah sumber pemulihan. Ia hadir di komunitas basis, keluarga, kelompok kategorial, dan paroki selama kita berkumpul dalam kasih dan doa. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengundang kita untuk tidak tinggal diam saat melihat saudara kita tersesat, tetapi menegurnya dengan kasih. Tidak menyerah ketika disakiti, tetapi mendoakan dan membuka ruang pengampunan. Tidak sinis terhadap kelemahan gereja, tetapi menjadi bagian dari pemulihannya. Mari kita menjadi komunitas yang berani saling membangun, saling mengampuni, dan saling mendoakan.
Karena ketika kita berkumpul dalam nama Yesus, Ia sungguh hadir di tengah-tengah kita, dan di hadapannya tidak ada luka yang tak bisa disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah